Selamat pagi untuk adik kami sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran agama Katolik. Saya harap semua adik kami dalam keadaan sehat. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita diberi waktu, diberi kita bernapas dan menjalani hidup ini sampai ke tahun 2021 ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan sebelum kita belajar, kita serahkan diri kita kepada Tuhan seraya berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami semua. Sebentar lagi kami mau belajar, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, langsung saja kita belajar. Dibuka bukunya bab 5 halaman 116 bagian A. Roh Kudus menguatkan hidup para rasul. Baik, perlu kita tahu apa itu arti Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristiani agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebagai penjelasan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 15 dan ayat 22 sampai 24 dan dilanjutkan ayat 32 sampai 33. Ayat ini sengaja Bapak tidak tampilkan karena sudah ada di dalam bukunya. Mohon dibaca bukunya. Mungkin anak didik kami ada yang bingung apa itu arti Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi hari ke-50 itu dihitung dari hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus. Untuk penjelasan selanjutnya, simaklah video ini dengan baik. Para murid begitu berharap dan bergantung pada Yesus akan pemulihan bangsa Israel. Para murid mengharapkan Yesus akan memerdekakan mereka dari penjajahan. Maka ketika Yesus ditangkap akan dihukum mati, para murid sangat takut kepada rakyat Yahudi dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka bersemangat meski mereka masih bersembunyi dalam mengadakan pertemuan-pertemuan. Yesus meminta para rasul untuk menunggu sampai diperlengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi, yaitu dengan Roh Kudus. Ketika tiba saatnya, maka mereka menerima Roh Kudus dalam para rasul, dikuatkan dan disemangati. Sebelum menerima Roh Kudus, mereka takut dan bersembunyi. Setelah para rasul menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, mereka berani mewartakan Yesus yang telah bangkit. Ingat, Yesus menjanjikan Roh Kudus itu pada saat Ia naik ke surga. Roh Kudus hadir untuk menguatkan para rasul. Roh Kudus yang turun atas para rasul dalam bentuk lidah-lidah api. Dengan kehadiran Roh Kudus, para rasul menjadi berani memberikan kesaksian akan Yesus. Roh Kudus merupakan Roh Allah dan juga Roh Kristus.
Inilah yang disebut Tritunggal Maha Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan Roh Kudus akan turun atas para rasul. Roh Kudus itu adalah roh yang memberi semangat seperti yang saya katakan di awal tadi, dan memberi kekuatan kepada para rasul dan kepada pengikutnya. Yesus memberi Roh Kudus kepada para rasul tujuannya agar mereka berani bersaksi dan berkarya untuk mewartakan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Para rasul menjadi teladan bagi kita dalam melaksanakan tugas pewartaan kabar baik, sebab kita ini merupakan para rasul zaman sekarang, dan kita dapat mewartakan kabar baik itu dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita dapat mewartakan kabar baik dimanapun kita berada, seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kita, dan di masyarakat. Dengan mengimani Roh Kudus, kita menerima roh itu dan menjadi saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, kita harus berkata baik dan jujur, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Baik anak-anakku, demikianlah penjelasan saya dalam materi ini. Saya harap tetap dibaca bukunya dengan baik. Sebagai penutup, kita membuat tanda salib saja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.